Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, wal fajri walayalin asri was saf'i wal watri. Nah, demi fajar dan demi waktu ya malam yang walayalin asri dan malam yang 10. Sebagian ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan 10 ini. Ya, sebagian mereka mengatakan, sebagian yang sudah saya katakan kemarin, sebagaimana yang kita katakan bahwasanya 10 ini ada 10 akhir dan ada 10 awal. Yang paling utama dari 10 akhir itu adalah bulan Ramadan, dan yang paling afdal dari 10 yang awal adalah Dzulhijjah. Nah, kemudian apa yang termasuk amal soleh di dalam bulan Dzulhijjah? Yang pertama, memasuki Dzulhijjah dengan kita memperbanyak takbir dan tahmid. Nah, kita jelaskan bahwasanya takbir di bulan Syawal itu sangat singkat. Kapan? Dari tenggelamnya matahari sampai nanti selesai sholat Id. Nah, sedangkan untuk Idul Adha dimulai takbir itu dari hari pertama. Nah, takbir secara umum. Takbir secara khusus dimulai dari hari Arafah sampai hari Tasyrik. Nah, kemudian di sini yang dibahas ulama setelah itu adalah puasa. Puasa yang terbaik bagi seorang hamba adalah puasa, di antaranya adalah puasa Arafah. Nah, sekarang ada permasalahan yang kedua. Sebagian orang mengatakan tidak hanya Arafah, tapi apa? Tanggal 8-nya apa? Hari apa namanya? Tarwiyah. Nah, tidak ada hadis sahih yang menerangkan tentang puasa Tarwiyah. Ya, kalau umpama seseorang ingin berpuasa tidak hanya di tanggal 9, maka dia hendaknya berpuasa dari awal Dzulhijjah sekalian. Nah, tapi kalau khusus untuk Tarwiyah, maka kita tidak menemukan hadis sahih tentang hal itu. Maka kalau bisa puasa 9 hari, atau kalau tidak bisa puasa sehari di hari Arafah. Nah, yang kita bahas di sini adalah tentang kurban. Pertanyaan yang paling mendasar, kurban itu wajib atau sunnah? Sunnah di sini ada muakkad, ya, ada ghairu muakkad. Pak Aziz atau Pak Chandra, hukum kurban itu apa? Sunnah. Dasarnya nanti ada sebagian ya. Yang ingin saya sampaikan di sini, ya, sebagian kita memaksakan satu hukum sesuai dengan apa yang kita yakini. Contoh, ya, dan tidak mau, kadang sebagian orang tidak mau menjelaskan tentang adanya khilaf ulama di dalamnya, gitu. Sehingga kita merasa benar dengan pendapat kita. Ya, ini di dalam hal fikih loh ya, bukan akidah. Ya. Kalau akidah insya Allah ya nggak ada yang beda. Nah, tapi dalam fikih tidak boleh kita katakan ya pendapatku yang paling benar. Kalau memang itu khilafnya mutabar, khilafnya diakui. Contoh, kunut subuh. Nih. Kita mengatakan kunut subuh bila itu diseringkan atau dibiasakan, maka termasuk idhafi. Ya. Dari satu sisi dia sunnah, tapi dengan mudawam dengan setiap hari dia melakukan itu, maka masuk bid'ah idhafi.
Nah, namun kita juga harus paham bahwasanya ada ulama lain yang mengatakan itu sunnah, bahkan kalau sampai dilupakan dia harus sujud sahwi. Dari ulama siapa? Syafi'iyah. Nah, permasalahan semacam ini namanya khilaf mu'tabar. Ya, makanya kita tidak bisa memaksakan ya umpama sholat jamaah di masjid itu wajib. Nah, itu yang rajih. Namun kita tidak bisa ya menafikan bahwasanya di sana juga ada pendapat bahwasanya yang mengatakan jamaah di masjid itu wajib, juga ada yang mengatakan jamaah itu sunnah. Nah, dan kita merasa bahwasanya yang wajib itu saja yang benar, maka kita dianggap apa? Sempit pemahaman kalau semacam ini. Ya, makanya kalau fikih yang paling baik, ya menjelaskan fikih yang paling baik itu kita terangkan dari ya sisi pendalilan A, sisi pendalilan B, sisi pendalilan C, kemudian kita ambil kesimpulan yang roji yang mana ya. Jadi umat apa? Tidak terbodohi. Nggih, dapat dipahami? Ya. Nah, masuk ke dalam hukum dari udhiyah, jumhur ulama mengatakan sunnah. Nah, dan sebagian mengatakan wajib. Dan kami ya merojihkan pendapat itu yang wajib. Sebagaimana firman Allah, "Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Ya. Setiap amr di dalam Al-Qur'an, ya kalau di dalam kaidah usul tafsir, setiap amr itu adalah faedahnya wajib, kecuali ada dalil lain yang mengalihkan kepada bukan wajib. Nah, dan di sini Allah menggandengkan sholat dengan berkorban, menunjukkan kewajiban berkorban itu. Dan ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi falam yaqrabu musallana." Barang siapa dia memiliki keluasan dari harta kemudian tidak berkorban, maka ada larangan Nabi, jangan mendekati musala kami. Nah, terus apa yang dimaksud udhiyah? Udhiyah adalah binatang yang dikorbankan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Tidak dinamakan kurban kalau tidak dilakukan pada waktu itu namanya kurban. Umpama Pak Chandra punya kambing, kemudian pas takbiran dibeleh. Saya tanya, itu kurban atau tidak? Tidak. Pak Chandra punya putra setelah menikah, kemudian jenengan berkorban ketika anak itu lahir di hari ke-7. Apakah disebut korban? Tidak. Itu bukan korban, tapi apa? Akikah. Nah, kalau al-akikah bedakan dengan udhiyah. Kalau udhiyah jelas waktunya. Apa? Binatang, dari jenisnya binatang. Kemudian disembelihnya kapan? Hari Id setelah sholat dan di hari-hari tasyrik. Maka itu namanya udhiyah. Sementara akikah itu terkait dengan kelahiran. Kadang karena nggak paham akhirnya nopo akikah dihukumi wajib. Nah, ya kadang-kadang sampai ada yang mengatakan kalau saya belum akikah kemudian saya korban atau akikah. Maka kita katakan yang rajih akikah itu sunnah, dibatasi waktu, dan itu haknya orang tua ketika mampu. Ketika orang tua tidak mampu, kemudian sudah keluar waktunya, tidak ada hukum akikah. Sampai ada orang tanya kepada saya tentang akikah setelah bapak meninggal. Ya, bagaimana bapak saya dulu belum diakikah, apakah anaknya wajib mengakikahi? Orang ini tidak paham tentang hukum akikah. Jangankan orang tua yang tidak diakikahi sampai dia meninggal, orang tua yang meninggal
Adakah hukum untuk mengorbankan? Tidak ada, kecuali ada wasiat. Ya. Terus yang perlu diketahui di sini untuk hewan kurban, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan urutan ya, hewan kurban. Yang pertama, yang paling afdal, yang pertama adalah unta. Yang kedua sapi. Yang ketiga domba. Nah, dari yang ketiga ini yang paling afdal, kalau sendirian jelas unta. Umpama Pak Haji kaya kemudian kurban unta, ya. Kalau sendiri afdal. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua. Kalian balik Pak. Afdal mana? Kambing sendiri daripada sapi urunan? Kambing sendiri sama sapi urunan. Nah, okay. Kalau dibandingkan sendiri-sendiri maka jelas yang lebih besar wa man yu'adzim sa'irillah fa innaha min taqwal qulub, ya. Barang siapa membesarkan syiar-syiar Allah maka itu adalah di antara tanda ketakwaan hati. Namun kalau urunan dibanding dengan urunan maka lebih afdal kambing sendiri, ya. Karena apa? Yang pertama, ya, urunan itu saya katakan di sini, urunan itu kondisinya ketika itu para sahabat sedang safar. Itu yang pertama. Yang kedua, urunan itu adalah dikaitkan dengan adanya sesuatu yang menjadi kesulitan. Kita kesulitan mendatangkan ya kambing kalau satu-satu. Ini adanya sapi. Bagaimana kalau kita urunan? Hanya sekedar boleh. Namun yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidup beliau berkorban dengan korban kambing. Nah, yang perlu dipahami dari situ. Terus bagaimana sebagian orang, saya nggak suka kambing, saya kurban kambing, tapi saya minta nanti jatah saya sapi. Ya mau kira-kira kalau dari panitia. Pak Joko mau dari panitia. Pak Joko nanti saya kurban kambing satu, tapi saya mintanya nanti sapi. Ya mau kira-kira. Terus kawan boleh Pak, kawan boleh apa? Jangan sampai korban di sini gitu. Nah, kalau memang seseorang itu korban kambing, ya dia siap untuk memakan itu karena sepertiga dari bagian haknya adalah apa yang dia korbankan, bukan jenengan korban kambing kemudian minta sapi. Nah, terus yang harus diperhatikan di sini adalah umur, ya. Untuk domba minimal umurnya setengah tahun, untuk kambing 1 tahun, untuk sapi 2 tahun, dan untuk unta 5 tahun. Nah, di sini disebutkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, ya, kana rajulun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi pisatan anhu wa an ahlil baiti. Di sini disebutkan bahwasanya di masa Nabi kami berkorban dengan seekor kambing untuk diri kami dan keluarga. Nah, ya. Umpama sekarang, ada bapak punya penghasilan, ibu punya penghasilan, anak punya penghasilan. Kira-kira kalau sendiri-sendiri boleh atau tidak? Ya boleh saja karena masing-masing punya penghasilan. Namun ya di sini disebutkan hadis ini dari riwayat ini dari Abu Ayyub Al-Ansari menunjukkan kemudahan. Nah, kalau memang ya seseorang itu mampunya segitu dan keluarganya besar, maka
dia dapat mengkorbankan satu kambing untuk satu keluarga. Karena memang Nabi itu ya contohnya memudahkan saja sebenarnya. Nih. Kalau umpama jenengan mampu, ya lebih baik itu aja, sapi satu jenengan niatkan sendiri, itu lebih baik. Nah, kalau memang nggak bisa, ya itu tadi satu kambing, satu keluarga dihitung dari mana? Dihitung dari bapak, istri, anak. Yang saya sampaikan kemarin, umpama Abu Hanifah, jangan contoh nanti kalau direkam istrinya tahu nih. Umpama Pak Chandra mawon, istrinya 4, anaknya 20. Gimana? Dikat gitu, silakan dikat nanti. Ya. Pak Chandra umpama istrinya 4, anaknya 20. Boleh untuk kurban satu kambing untuk niat seluruh keluarga boleh sah dan masing-masing mendapatkan pahala dari kurbannya. Nah, jadi di sini ada keluasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, bahwasanya darah-darah dan daging-daging kurban itu mereka tidak akan sampai kepada Allah darahnya dan daging-dagingnya, akan tapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Nah, jadi kita berkorban bukan untuk memberi sesajen kepada Allah, namun sebagai bentuk takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang juga perlu diingat bahwasanya kalau panjenengan sudah memasuki 10 hari awal dari Dzulhijjah, sebelum jenengan ya hewannya dikorbankan, maka hendaknya tidak memotong rambut dan kuku. Jadi di sini ya tidak boleh memotong itu ketika ada kesengajaan. Nah, lalu apakah ada kafarat? Tidak ada, ya, kecuali istighfar. Namun ya dia kehilangan afdhaliyah. Dia hanya kehilangan keutamaan. Berdosa tidak? Nggak ada dosa di sini. Namun dia kehilangan keutamaan dengan hilangnya sebagian. Ya, dan saya katakan kita itu paling butuh dengan pahala. Ya. Sebagian orang masya Allah seakan-akan air yang amber. Ya, pahalaku banyak. Tak kirimno ya nabi, tak kirimkan wali, tak kirimkan orang-orang soleh, tak kirimkan si Abdul Qadir Jailani. Umpama, saya katakan, umpama benar itu yang diucapkan, umpama benar dan ada dalilnya, meskipun nggak ada dalilnya dalam hal ini, umpama itu benar, maka yang paling butuh itu bukan si Abdul Qadir Jailani, bukan nabi. Ya, saya katakan ya nanti kan ya nabi itu umpama air yang utuh penuh. Kalau kita kirimi Fatihah, kita kirimi doa, itu nanti ambernya ke kita. Ya, saya katakan israf boleh nggak dalam beragama? Nggak boleh. Jangankan dalam beragama, dalam makanan aja kita bersifat berlebihan tidak boleh. Sampai amber loh. Nah, kalau nabi sudah penuh, mereka coba buat nabi sendiri umpama. Nah, maka yang paling butuh nabinya si Abdul Qadir Jailani atau kita sendiri. Dan Allah mengatakan ya di dalam Al-Qur'an, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Dan jadi Al-Quran itu tujuannya diberikan oleh Allah kepada kita untuk peringatan bagi siapa? Orang yang hidup, bukan orang yang mati. Demikian juga dengan pahala. Ya, sebagian orang merasa pahalanya banyak kemudian ditransfer. Sedangkan nanti kita di akhirat adalah orang yang paling butuh dengan pahala itu sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.